Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang menjelang sore. Berjumpa kembali di KB Channel. Saya akan memperkenalkan dua orang siswa dari Seminari Area Bangsa yang tamu di podcast hari ini. Ya, kita coba ya memperkenalkan diri dari yang ujung. Siapa namanya? Silakan. Ya, nama saya Abdan Syakuro dari kelas 12 OTKP 2. TKP 2 ya, kelas 2 TKP 2. Ada satu lagi siapa? Nama saya Dinda Fatimah, saya dari 12 OTKP 2. Oke, pindah 12 TKP 2 sama ya. Ya, tadi sudah 4 peserta yang saya wawancarasi. Siapkah kita menghadapi revolusi industri 4.0? Tentunya kita harus tahu dulu itu apa yang disebut dengan revolusi industri. Siapa yang tahu apa itu revolusi industri? Bisa jelaskan. Revolusi industri yang saya tahu itu terjadi pada tahun 1750 sampai 1860. Yang pada saat itu terjadi perubahan secara besar-besaran di berbagai bidang seperti pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi. Seperti itu, Pak. Oh gitu ya, luar biasa sekali. Ada mau tambahin? Tidak. Perubahan besar, perubahan besar ya secara teknologi ya. Iya, jadi revolusi industri itu adanya perubahan teknologi yang tadinya secara manual oleh manusia ataupun hewan diganti menjadi tenaga mesin ya. Iya. Sedangkan revolusi industri 4.0 itu apa? Coba ada yang menjelaskan. Ya. Apa-apa serba internet. Jadi yang itu lebih memudahkan kita. Ya, jadi industri 4.0 itu ditemukannya internet ya. Kemudian sebelumnya mungkin computerized. Setelah computerized berkembang dengan internet. Kemudian aplikasi, ya kan, perubahan generasi itu 4. Bahkan di dunia itu sudah 5.0 sampai juga 6.0. Kita masih fokus di 4.0 ya. Kenapa? Ini pun adanya pandemi dipaksakan kita, jadi harus berubah. Kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Kalau kita tidak mengikuti akan ketinggalan. Setuju ya? Setuju. Nah, sekarang saya mau tanya juga untuk proses pembelajaran selama pandemi ini di dalam teknologi 4.0 itu, metode apa saja sih yang kalian dapatkan dalam proses pembelajaran di sekolah? Cara pembelajarannya melalui apa-apa? Terima kasih. Sama ya, bisa cari website ya. Itu pasti waktu bisa dari situ. Terus bahkan cukup kan banyak banget Ada ya? Ada tambahan? Boleh. Seperti itu, kalau dengan internet tuh mungkin kita bisa lebih mudah ya melakukan belajar. Seperti pandemi kemarin kita menggunakan aplikasi Google Classroom, itu juga gampang. Jadi dapat dimengerti lah, bisa. Jadi lebih mempermudah dan mempercepat informasi ya. Iya. Walaupun tidak tatap muka ya, karena adanya pandemi ya, dengan diadakannya daring, pembelajaran secara daring, jadi serta gurunya itu ditiadakan karena ada PPKM juga. Jadi membantu sekali dong. Enggak, dengan teknologi ini tepat sekali. Berarti kita harus lebih belajar lagi dan banyak belajar lagi. Harus banyak membaca, literasinya juga, ya kan? Nah, nanti saya tanya lagi untuk seandainya kalian nih sudah keluar dari sekolah, ini kan kelas 12 bentar lagi. Kalau kalian sudah bekerja di suatu perusahaan ini kan kebanyakan pakai teknologi robot semua. Ya kan, tenaga manusia banyak diganti dengan robot, tentunya ada banyak pengurangan karyawan. Akhirnya kita banyak pesaing untuk melamar satu pekerjaan. Apa yang harus kalian lakukan untuk persiapan menghadapi persaingan tersebut? Yang pertama sih yang pasti skillnya dikasih aja. Ya. Kayak Skill. Ya.
perkembangan zaman. Iya, dalam arti mengupgrade diri kita biar bisa lebih banyak belajar secara teknologi. Setuju ya? Iya. Nggak berarti robot semua manusia pakai robot, tidak. Yang mengendalikan kan robot-robot manusia. Tentunya kan kita harus mempersiapkan. Kan untuk mengoperasikan robot itu kan harus ada ilmunya. Kalau nggak belajar dari mana? Jangan kita nyantai saja. Yang belajar aja banyak kompetisinya, kompetitornya. Jadi kita harus banyak belajar, membaca, ya kan? Bukan berarti dari sekolah saja. Sumber belajar bukan dari bacaan saja, di sekolah saja, buku mata pelajaran, di luaran tuh lebih banyak lagi. Yang namanya sekolah hanya standar saja. Tapi penambahan ilmu, pengetahuan di luar lebih banyak. Setuju ya? Iya. Besok-besok banyak belajar lagi, ya. Literasinya kita mengupgrade diri kita biar bisa lebih baik lagi, terus lebih baik, insya Allah. Kalau kita sudah punya ilmunya, akan dicari oleh perusahaan. Setuju ya? Setuju. Sekarang saya mau tanya, kalian ada yang mau ditanyakan nggak dengan sekolah ini atau saya? Silakan. Apa yang mau saya tanyakan? Ya, tentang masalah PowerPoint. Bapak, cara apa sih yang paling efektif Gitu, efektif. Cara yang paling efektif untuk mengikuti perkembangan zaman ini. Tadi kalau menurut saya ya harus banyak membaca literasi. Bukan hanya menunggu ya, kita harus lebih mengeksplor, membaca, mendapatkan, tapi harus melakukan. Ya, kalau nggak dilakukan lupa. Namanya manusia, itu lebih cepat. Ya, dan kita harus berani tadi melakukan sesuatu, bukan menunggu ya. Kita memulai, ya. Karena kalau untuk menunggu itu ya menunggu saja lama, tapi kalau untuk memulai kita akan terpicu. Kita harus mempersiapkan diri, sikap kita, terus pembelajaran ke depan ini apa yang harus kita pelajari, ya. Apa sih yang harus kita lakukan setelah kita keluar dari sekolah ini. Terus masalah sekolah dengan PowerPoint atau apa yang kamu tanyakan, ada nggak masalah seperti itu? Belajar ya, pertanyaan yang tadi ya, jawaban yang tadi puas nggak atau masih ada ditambahkan? Kalau memang ada puas, terus saya tambahin dikit ya. Iya, jadi untuk kalian itu bisa lebih cepat lagi, ya tentunya sekolah juga harus bekerja sama dengan siapa, dengan orang tua murid juga. Apa yang harus kami lakukan di sekolah ini, ya orang tua setuju, karena ini hal-hal baru. Jangan sampai orang tua juga berpikir negatif. Apa yang dilakukan oleh sekolah ini apa-apaan. Dulu sekolah nggak begini, cuma belajar saja. Kan banyak, bener nggak orang tua seperti itu? Namanya orang jadul, nggak salah. Ya, tapi kalau kita berkolaborasi, saling memberikan informasi, dan begitu juga anaknya mau diajak untuk pertumbuhan kepribadiannya juga, bukan hanya membaca juga, ya kan? Kepribadian juga harus, terutama masalah akhlaknya ya, zaman sekarang nih, karena sosial media itu sangat mempengaruhi sekali dengan karakter manusia. Kalau kita sikapi dengan negatif, berarti negatif. Tapi kalau kita ambil positifnya, insya Allah hasilnya positif. Yang jelas tadi kita harus bisa memilah ya, negatif dan positif. Dan juga sekolah juga harus memberikan pembekalan secara soft skill maupun hard skill, ya, buat siswanya, biar anak ini bisa membentengi diri, terus bisa melakukan sesuatu, terus bisa bersikap sesuatu, problem solvingnya. Ini penting sekali pada saat ketemu suatu permasalahan di lapangan, kita bisa menyelesaikan suatu permasalahan dengan baik. Yang jelas muridnya pun harus mau belajar, karena ya belajar tuh tidak ada habisnya sampai kapan pun, sampai kita masuk ke liang lahat. Setuju ya? Ada mau ditanyakan lagi? Saya masih belum paham tentang revolusi industri itu lebih singkatnya tuh gimana sih Pak?
revolusi industri. Ya tadi kan udah dijelaskan bahwa revolusi industri itu ya ada perubahan sistem. Perubahan sistem itu perubahan sistem secara global, bukan hanya di Indonesia tapi seluruh dunia. Ya kan? Ditemukannya mesin uang dulu oleh James Watt, ditemukannya mesin diesel. Dulu manusia mau membuat apa namanya menanam padi lah ya, menanam padi dengan cangkul ya kan. Sekarang dengan teknologi kan dengan pakai traktor ya kan, di situ jadi ya lebih cepat, efisien, hasilnya pun lebih baik gitu dengan teknologi industri itu. Jadi kayak contohnya tuh yang manual tuh diganti dengan mesin ya. Iya, manual diganti dengan mesin dan robotik sekarang ya. Nah apalagi sekarang berbentuk aplikasi semua ya. Aplikasi dengan adanya 4.0 berkembang lagi 6.0, berkembang lagi dengan 5.0 baru 6.0. Mungkin di luar sana udah sampai 6.0. Kita masih berkecimpung di 4.0 ya. Nanti belajar lagi literasinya ya. Ya, sumber baca, sumber ilmu dari mana saja ya. Jangan pernah takut dan pernah malu belajar sama siapapun. Oke, cukup sekian. Ya, jadi sebelum saya akhiri, saya pengen yel dulu ya. SMK Bisa. karya bangsa Pasti bisa. harus semangat. SMK Bisa. karya bangsa Pasti bisa. luar biasa. Tepuk tangan dulu buat kalian ya. Ya, demikian bincang-bincang kita dengan siswa SMK karya bangsa kelas 12 OTKP 2. Setelah selesai, kita lanjut lagi dengan berikutnya, yaitu dengan kelas 12 AKL ya, kalau nggak salah. Oke, sampai jumpa kembali di KB Channel SMK Karya Bangsa.